Halo dulur LLBT 2, kembali lagi ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Bonsai, Ngobrol Santai. Bersama saya Luciana, mahasiswi magang dari Universitas Sriwijaya yang akan menemani dulur-dulur pada segmen podcast kita pada kali ini. Pada Bonsai, edisi Bonsai kita kali ini, Uci nggak sendirian tapi ditemani sama Pak dosen dari Universitas Multidata Palembang dan juga mahasiswa dari Universitas Multidata Palembang. Dan pada segmen ini kita akan bahas tentang Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge Singapore yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Maret 2025 ini. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, Pak. Ya. Boleh dari Bapak dulu dan ke kakak-kakak sekalian. Ya, nama saya Ali Zainal Abidin, sebagai dosen pembimbing atau pembina dari tim robot Universitas Multidata Palembang. Nama saya Muhammad Firizki dari Universitas Multidata Palembang, program studi Teknik Elektro. Nama saya Ahmad Bahri Ramadhani dari Universitas Multidata Palembang, program studi Teknik Elektro. Semester 6 atau semester berapa nih? Semester 6. Ya. Boleh nggak nih Kak, jelasin apa sih sebenarnya Singapore Autonomous Underwater Vehicle Challenge ini? Oke, Singapore Autonomous Underwater Vehicle atau disebut dengan SIUVC itu adalah kompetisi ajang internasional yang diselenggarakan setahun sekali yang berfokus kepada Autonomous Underwater Vehicle atau AUV yang memang diberikan untuk menyelesaikan misi-misi yang sudah ditetapkan. Jadi SIUVC ini kami baru 2 tahun. Ini untuk tahun yang kedua kami ikut serta. Di tahun pertama ya. Oh berarti tahun lalu juga ikut juga ya? Iya benar Mbak. Jadi tahun pertama itu kami belum dapat kesempatan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Untuk di tahun ini tahun 2025. Alhamdulillah kami bisa lanjut untuk berangkat ke Singapura. Ya, keren banget. Lanjut ke Pak Ali. Pak Ali kan mereka termasuk ke mahasiswa yang sangat keren ya Pak, membanggakan UMDP. Sebelumnya apakah ajang kompetisi ini sudah diikut sertakan setiap tahun dan dari tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa Pak? Ya, jadi tim robot UMDP ini sebetulnya sudah beberapa kali mengikuti event atau lomba robot. Khususnya kalau robot bawah air ya, jadi kita biasanya sebutnya ini robot bawah air ya, underwater ROV atau sejenisnya lah. Jadi MDP sendiri atau tim robotnya MDP sudah pernah mengikuti lomba atau event skala nasional. Bahkan kita alhamdulillah tahun ini bisa ikut skala internasional SAUVC. Jadi di skala nasional itu beberapa kali ada kita mengikuti kontes robot bawah air Indonesia. Dan alhamdulillah memang kita mendapatkan prestasi, pernah di KRBAI di juara 1 bahkan di regional 1. Itu skala nasional dan alhamdulillah kesempatan untuk bisa mengikuti dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil juga yang maksimal di skala internasionalnya event lomba tersebut. Berarti memang sudah diikuti dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak? Betul, sudah hampir 4 tahun. Oh, 4 tahun. Iya. Gak cuma robot bawah air, tapi ada sejenis robot-robot lain gitu Pak? Betul, ada juga kalau di tim robot itu ada beberapa divisi sebetulnya, ada kategori. Jadi ada robot berkaki, robot spider berbentuk seperti animaloid atau hewan, jadi dia berkaki. Eventnya juga menyelesaikan misi-misi tertentu. Oke. Berangkatnya tuh bentar lagi nih ya Pak ya, tanggal 14 Maret ini. Kira-kira pembekalan apa saja sih Pak yang Bapak berikan ke mahasiswa? Jadi kita sudah melakukan persiapan dari sebelumnya. Kita sebelum bisa untuk mengikuti event ini kita diseleksi dulu. Ada tahap seleksi. Jadi itu tahap seleksinya cuma 1 kali, tapi sifatnya menggugurkan. Sehingga kita bisa tidak ikut. Kita gugur di tahun sebelumnya kita pernah ikut dan gugur, belum dapat kesempatan mengikuti dan alhamdulillah kita perbaiki, kita upgrade semua dari sistemnya, teknologinya, robotnya dan mahasiswanya juga kita upgrade juga SDM-nya sehingga alhamdulillah berkesempatan bisa mengikuti di tahun 2025 ini. Oke, keren banget. Persiapannya berapa lama nih Pak? Kalau persiapan kita sudah dari tahun ke tahun kita tetap upgrade terus, cuma intensnya untuk event ini kita di 3 bulan terakhir ini cukup intens
hampir setiap hari teman-teman seperti itu. berkumpul di lab di kampus gitu. Oke, keren banget. Ini aku mau nanya nih ke kakak sekalian. Robot EUV yang kalian buat itu sebenarnya apa sih keunggulannya? Boleh ceritain ke dulur-dulur? Boleh, Kak? Kak Fahri ya? Iya. Kak Fahri boleh, Kak Fahri. Robot apa tadi? Robot yang kalian buat itu fungsinya ini apa nih? Keunggulannya apa dibandingkan dengan robot yang kalian buat sebelumnya mungkin? Robot Marun Blido generasi ketiga ini itu upgradean dari generasi kedua. Kami membuat robotnya itu pergerakannya lebih fleksibel, lebih apa? Cepat ya? Iya, lebih cepat juga pergerakannya. Terus juga kami upgrade dari image processingnya juga. Terus untuk pendetection objeknya, kayak biar lebih cepat deteksi objeknya. Terus juga pergerakan robotnya menyesuaikan dengan objek yang ditangkap gitu. Oh, oke. Berarti objek-objek bolongan kan banyak nih, Kak. Jadi tergantung sama objek itu ya. Oke, siap-siap. Nah, boleh Kak Fahri nih ceritain juga, atau mungkin Kak Fariski mau tambahin perjalanan kalian dari mulai konsepin robotnya sampai dinyatain lolos tuh seperti apa nih? Oke, untuk perjalanannya itu mungkin cukup panjang ya Kak ya. Dari yang memang pertama itu ya yang pasti kami diskusi dengan Bapak Ibu dosen serta teman-teman untuk membuat strategi lah, mempersiapkan SIUVC ini. Memang yang pertama itu kami membagi dengan 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi mekanikal dan elektrikal. Yang kedua itu ada desain. Yang ketiga itu ada software. Dan keempat itu ada programming, Mbak. Ya, yang pertama itu kami mendesain dari improvement dari tahun sebelumnya yang memang mungkin bentuknya itu lebih hidrodinamis kalau di dalam air. Terus juga dari aspek image processingnya, mungkin aspek gerak robot, gerak IUV-nya lebih fleksibel dan mungkin lebih cepat lah, Mbak. Oke. Itu dari 4 tim tadi jumlah orangnya berapa orang nih, Kak? Mungkin untuk dari 4 tim tadi sekitar kurang lebih 20 orang lah Pak ya. Wow, 20 orang terlibat ya berarti, Pak. Tapi berangkatnya nanti berapa orang nih, Pak? Biasanya berangkatnya ini perwakilan ya, tim kan, jadi perwakilan tim dan 6 mahasiswa dan 1 dosen. Satu dosen. Bapak ya berarti yang berangkat. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, siap. Kakak boleh ceritain nggak nih pengalaman menarik apa yang kakak rasain selama mengikuti seleksi tahap 1 kemarin dan juga selama mengkonsepkan robot ini seperti apa? Pengalaman menarik kan? Pengalaman menarik mungkin ya terjadi pada saat kita berada di lab lah mungkin Mbak ya kumpul sama teman-teman yang memang ada sub-sub divisinya yang ada memang sesuai dengan tugas-tugasnya. Mungkin yang menarik mungkin pada saat bulan suci Ramadan ini Mbak, mungkin kami sahur bareng, jadi sahur on the lab jadinya. Berarti sampai malam juga ya Pak ya? Iya, Sampai nginep di sampai lab. berbuka puasa juga kalau memang kondisinya memang urgent yang kita bisa bermalam di lab, di kampus. Berarti benar-benar intens ya Pak ya latihannya ya? Ya karena kan waktunya mungkin cukup Ya. ya. Berjarak lama. Untuk Pak Ali nih, ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak rasakan ya, terutama pada mahasiswa gitu, dan juga ada nggak nih Pak pengalaman menarik juga selama membimbing? Ya jadi tantangannya sebetulnya manage mahasiswa ya SDM kan, karena berbagai macam keahlian, skill dan kemampuan mereka kan, sehingga saya harus melihat potensi-potensi dari mahasiswa ini yang memang ya niat untuk menjadi tim gitu kan, membantu memberikan kontribusi. Nah itu sebuah tantangan tersendiri lah bagi saya, sehingga menempatkan mereka pada porsinya masing-masing gitu, sehingga memang jadi satu tim yang solid dan ya bisa mencapai keberhasilan yang maksimal gitu kan Mbak. Itu salah satu tantangannya. Terus kalau wah lumayan, memang dari berbagai macam latar kemampuan kan, dari SDM-nya kan. Walaupun satu prodi, tapi biasanya anak-anak ini mempunyai skill dan kemampuan yang berbeda-beda kan, sehingga bagaimana bisa menyeimbangkan antar mereka gitu kan. Nah, hal yang menarik ya memang salah satunya saya bisa berkumpul
ya mengingat juga waktu saya menjadi mahasiswa seperti mereka kan bersemangat untuk mengikuti lomba, mempersiapkan bersama gitu kan. Jadi aktivitas di lab dan nah itu hal-hal yang cukup menarik bagi saya ya. Karena mengingat teman-teman tuh saya sudah seperti bukan dosen dan mahasiswa lagi, sudah hampir seperti teman-teman mereka juga gitu kan. Jadi kita tidak begitu ada gap yang terlalu besar gitu antara dosen dan mahasiswa. Kak Fahri dan juga Kak Fariski, ketika kalian udah dinyatakan berhasil lolos itu gimana perasaannya Kak? Dan juga apa nih rencana kedepannya setelah mengikuti kompetisi ini? Apakah memang nantinya ada pengen sesuatu gitu yang akan dilaksanakan lagi setelah ini? Boleh nih dari kakak dulu deh. Oke. Mungkin untuk tahu untuk kami bisa lolos berangkat Singapura itu perasaan bahagia itu ada Mbak. Cuman pasti ada. Cuman di sisi lain ada juga beban yang memang harus dipertanggungjawabkan kan lolos nih Mbak ya, yang pasti untuk tantangannya lebih berat lagi, misi-misinya juga mungkin lebih kompleks, mungkin lebih ya di atas lah. Terus untuk kedepannya mungkin ya seperti tahun-tahun sebelumnya ya tetap masih meriset untuk kedepannya, improvement lagi, evaluasi dari robot sekarang, dari perkembangan sekarang lah. Berarti tahun kemarin itu kakak juga ya yang ikut? Atau? Iya. Oke. 2 tahun ya kak berarti ya sudah? 3 tahun kurang 3 tahun? ya. Tahun sebelumnya juga ikut? Iya di 2023. Oh 23. Lalu Kak Fahri gimana Kak Fahri? Kalau dari saya sih harapannya mungkin ya tetap lanjut riset robot IUV, upgrade lagi. Sama sih kayak Kak Firiski, kemungkinan bakalan kayak bantu nurunin atau ngajarin adik-adiknya biar regenerasi gitu. Oke. Bapak, ini sebenarnya robotnya ini secara spesifikasi fungsinya tuh apa aja nih Pak? Ya, jadi robot ini kan sebetulnya bisa disebut robot bawah air ya. Jadi memang dispesifikasikan untuk berada di bawah air, di dalam air. Nah, umumnya memang robot ini digunakan biasanya di observasi bawah laut, contohnya, terus misi penyelamatan di dalam air dan lain-lain. Tapi memang untuk kita lomba ini memang spesifikasinya tetap di bawah air, tapi dengan manuver atau dengan tantangan yang berbeda, dengan real di misi-misi yang lainnya gitu kan. Jadi memang robot ini dispesifikasikan khusus untuk bermanuver di bawah air sehingga membantu manusia untuk bisa melihat secara real time atau secara langsung juga kondisi di bawah air itu bagaimana. Oke, itu kedalamannya sampai berapa meter Pak? Tergantung dari spesifikasi robot. Kalau yang kita punya, yang kita bawa ini bisa sampai 20 sampai 30-an meter sebetulnya. Tapi ya untuk yang misi-misi tertentu itu kayak kalau seperti terumbu karang kalau observasi itu ya cukup 10 sampai 20 meter sudah lumayan dalam. Kalau untuk misi penyelamatan biasanya sampai 100 sampai 200-an meter lebih. Gitu. Jadi tergantung dari spesifikasi diperuntukkan untuk apa ini robotnya gitu. Kalau lomba itu kedalamannya berapa meter nih Pak? Di lomba itu umumnya maksimum di 2 meter. Karena mereka melihat kemampuan dari teknologinya, bukan dari dia bisa bertahan di kedalamannya. Jadi manuvernya, pendeteksian objek di bawah air gitu kan. Jadi misi-misi tantangannya itu yang itu kalau dia lebih dari 2 meter cukup membuat kewalahan dari panitia dan peserta juga nantinya. Berarti memang banyak persiapan juga ya Pak? Iya betul, pasti. Dari panitia di sana. Betul pasti. Harapan Bapak ke depannya bagaimana Pak? Dengan setelah adanya kompetisi ini, apakah memang nanti tahun depannya akan pengen lagi ikut? Ya, harapan saya sih kan ini kan sebuah teknologi ya yang terus memang berkembang ya. Sehingga saya berharap sebetulnya robot ini bisa berkembang terus dan bahkan bisa diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi memang apalagi kita di
Indonesia kan negara kepulauan yang rata-rata memang di perairan, ada sungai dan lain-lain gitu kan, sehingga robot ini atau teknologi ini sebetulnya sangat bermanfaat untuk digunakan. Jadi harapan saya bagi saya sebagai dosen bisa membentuk SDM yang punya skill dan mengembangkan teknologi ini sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Berarti masih terus digali ya Pak? Ya, harus tetap Digali. terus di-upgrade terus. Nah, dulur-dulur sekalian, sekarang di depan kita ini ada robot AUV ya Kak ya? Iya. Nah, jadi boleh nih Kakak ceritakan secara detail dan juga boleh diperlihatkan dulur sekalian apa aja nih bagian-bagiannya. Oke, jadi IUV yang kami buat ini namanya itu Marine Lido, udah di generasi ketiga. Terus juga di sini ada visualisasi untuk kameranya. Kami menggunakan 4 kamera, kamera depan, kanan, kiri, serta kamera bawah. Serta juga di sini spesifikasi untuk IUV ini kami menggunakan 4 motor vertikal serta 4 motor horizontal, jadi totalnya 8 motor. Terus juga untuk spesifikasi dari prosesornya itu kami menggunakan mini komputer Raspberry Pi 5 menggunakan 2 unit, serta untuk mikrokontrolernya itu kami menggunakan Atmega 2560. Dan juga apa lagi ya Pak? Berarti di sini ada lampu ya Kak di sini? Oh iya. Ya, itu. Jadi sebetulnya robot ini ada dibantu namanya dengan motor penggerak. Nah, motor penggerak ini berguna untuk membantu robotnya bermanuver di bawah air. Oke. Jadi bisa bermanuver. Ya, jadi nantinya dia bisa tracking. Jadi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh usernya. Jadi dia memiliki 4 penggerak secara vertikal yang digunakan untuk dia bisa berada di kedalaman tertentu, dan dia memiliki 4 motor penggerak atau thruster biasanya disebut, itu untuk bermanuver secara horizontal. Jadi bergerak secara vertikal dan horizontal sehingga dia bisa mencakup keseluruhan arah motion gerak dari manuver di bawah air. Nah, robotnya sendiri dilengkapi dengan kamera ya, sebagai vision. Jadi kita bisa mendeteksi atau melihat secara real, mendeteksi objek secara real yang ada di dalam air. Kita juga kalaupun nanti image atau yang didapat oleh kamera itu biasanya kan tergantung dari kondisi cahaya ya. Nah, kita memiliki lampu penerangan cahaya tambahan yang bisa membantu untuk agar kualitas dari yang ditangkap oleh kamera itu lebih jelas, lebih baik. Lampunya berarti ada di sebelah kanan kiri bagian depan? Iya, bisa. Jadi bisa nanti kita demokan karena ini tidak kondisinya di dalam air sehingga kan kita tidak bisa mendemokan secara bergerak, tapi kita bisa demokan teknologinya yang diimplementasikan apa di dalam robot ini. Jadi dari laptop kan bisa dilihat bahwa kamera yang ada di dalam robotnya ini real ditampilkan oleh user, nanti lewat kabel ke atas oleh ground station jadi istilahnya, sehingga kita bisa monitor secara langsung real. Depan, belakang, samping juga bisa. Iya betul. Jadi kita ada 4 kamera, bahkan ada yang di bawah, yang di bawahnya mungkin nggak kelihatan, nanti balik kita bisa putar, kita kondisikan ya gitu kan. Jadi dia bergerak, bisa tampil dan dilengkapi dengan mini komputer. Jadi dia ada mini komputernya di dalamnya untuk memproses image-nya, gambarnya, dan bisa ditampilkan ke usernya atau penggunanya. Oke, berarti memang intens banget ya Pak ya, mulai dari latihan persiapan awal sampai akhirnya menciptakan alat secanggih dan sekarang ini. Terima kasih banyak Ya, Kak. mungkin bisa dilihatkan ya, kali didemokan sedikit, kita demokan apa yang bisa dilihat dari teknologinya yang ada di sini. Robot ini juga dilengkapi baterai ya, jadi dia punya tenaga power supply atau baterainya sendiri sehingga dia independen berada di dalam vehicle-nya atau kendaraan atau robotnya sendiri. Bisa dilihat, mungkin kita bisa nanti perintahkan beberapa aksi. Kita coba untuk menghidupkan lampunya, Mas. Menghidupkan lampu. Nah, ini penerangan lampu untuk membantu penerangan pada saat di bawah air, karena biasanya di bawah air itu kan intensitas cahayanya sudah berkurang kan, semakin berkurang kan, semakin dalam.
Kalau kedalamannya 2 meter berarti terang banget ya Pak? Tergantung kondisi cuaca juga kan. Iya. Terkadang matahari juga tidak terlalu kuat, jadi tetap butuh bantuan cahaya tambahan gitu. Jadi kalau di robot ini misinya dia beberapa misi sebenarnya mendeteksi objek. Bahkan objeknya itu ada berbentuk bola, berbentuk tiang, berbentuk gerbang gate, sama ada yang melepaskan atau meletakkan objek bola golf ke sebuah wajan atau baskom seperti itu secara otonom. Jadi dia diletakkan di titik yang acak, terus dia bermanuver mencari untuk meletakkan objeknya secara tepat. Jadi challenge-nya lebih kurang seperti itu. Tanpa improve dari user atau dari kita penggunanya. Jadi full autonomous ya di robot ini. Jadi otomatis semua. Jadi benar-benar robot ini yang bergerak. Robotnya sendiri. Jadi kemauan dia bagaimana. Jadi kita cuma menanamkan kecerdasan lah. Wow. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak dan Kakak sekalian. Dan dulu kita nggak terasa sudah di ujung segmen. Ucapin terima kasih banyak untuk Pak Ali dan juga Kak Farizky dan juga Kak Fahri sudah menyempatkan hadir di LLT 2. Dan untuk dulur sekalian tetap pantengin sosial media kita di YouTube dan Facebook LLT Wilayah 2 dan juga TikTok dan Instagram LLT 2. Salam pikir LLT 2. Kami bersama Anda, kami siap melayani.